Cantik. Jak, ayolah papi, jangan ajak aku bercanda, perutku masih sangat sakit. Aku baru operasi donor ginjal beberapa hari lalu, dan papi ingin membuat luka di perutku kembali terbuka. Ucap David yang berbicara dengan menggunakan ponsel Pasco. Dia sebenarnya sudah siuman, namun dia tak mau menunjukkan wajahnya yang pucat pada istrinya, karena malah akan membuat Diandra semakin panik. Tenang saja nak, mami akan ikat papimu ini. Kau fokus saja pada kesembuhanmu. Diandra punya pawangnya di sini. Aku heran dia hanya menurut pada kalian berempat. Memang kalian benar-benar aneh, ucap Mika. Oh, ayolah Ma, itu sebuah ikatan batin, ucap David sambil tersenyum. Cak, jangan tersenyum dengan wajah pucat itu. Aku seperti sedang mengucapkan salam perpisahan. Cepatlah hubungi istrimu sebelum pikirannya mulai sesat lagi, ketus Nyonya Alena. Baiklah Ma, akan kulakukan, terima kasih sudah menjaganya, ucap David sambil tersenyum. Iya, cepatlah sembuh. Anak bodoh, umpat Aiden sebelum mengakhiri panggilannya. Jerman, kota Berlin, David berbaring di atas ranjangnya. Luka operasinya masih belum sembuh dengan sempurna. Wajahnya tampak pucat, dia menatap layar ponselnya, menatap foto istrinya yang cantik, sedang bekerja di kebun anggur milik Joel. Pria itu tersenyum sambil mengusap foto itu. Maaf sayang, aku pasti akan membuatmu khawatir, jangan sedih, aku akan pulang dengan cepat, ucap David. Sehari setelah kejadian itu, di saat dia terbangun setelah dari ruang operasi yang pertama kali dilakukannya dalam menghubungi keluarganya di Indonesia, dia tak menghubungi Diandra karena takut istrinya panik. David meminta laporan Joy mengenai kesehatan Diandra karena di dalam mimpinya Diandra sedang menangis ketakutan, padahal memang sebenarnya itu sedang terjadi. Setiap hari Joy dan Otnel melaporkan keadaan Diandra pada David, apa yang dia makan, periksa apa, obat apa, keadaan janinnya, dan segala hal tentang Diandra. Dia sangat merindukan Diandra dan calon anak mereka. Sama halnya seperti wanita itu, namun David memilih menahan kerinduannya sampai dia benar-benar sehat dan bisa pulang tanpa terluka. Brooke, badanku pegal gara-gara si kampret ini. Hais, kenapa juga menyuruhku membawa barang-barang ini ke sini? Keluh Joel sambil meletakkan buku-buku milik David dan beberapa barang-barang kantornya dibawa ke ruangan itu. Ini pakaianmu, kau yakin bisa melakukan itu? Tanya Pasco yang datang sambil membawakan satu set kemeja dan jas milik David. Aku sangat yakin, ucap David. Dia akan curiga denganmu malam-malam begini pakai jas bodoh, ucap Joel. Kalau begitu dibuat berantakan saja, ucap David. Joel dan Pasco membantu David menata ruangan itu supaya tampak seperti mereka sedang berada di ruang kerja David. David memakai kemejanya dengan bantuan Pasco. Wajahnya diberi sedikit bedak agar terlihat tidak terlalu pucat. Beres, ucap Pasco. Apa ini sudah meyakinkan? Tanya David pada kedua sahabatnya. Sudah, ini cukup meyakinkan. Kau terlihat seperti orang yang gila kerja dan sibuk sepanjang hari dengan penampilan itu, ucap Joel yang dianggukkan juga oleh Pasco sebagai pertanda kalau dia setuju. Terima kasih atas pujiannya, jawab David dengan cuek sambil membuka laptopnya dan menghubungi sang istri. Di Indonesia, Diandra sudah selesai makan dan dia sudah membersihkan dirinya. Entah kenapa hari ini dia ingin tampil segar dan cantik. Dia memakai gaun berwarna merah jambu dengan tele kosong di bagian atas dada, hingga lengan dan kain motif bunga-bunga berwarna merah jambu yang panjangnya di atas mata kakinya. Rambutnya diikat tinggi seperti ekor kuda, wajahnya diberi sedikit bedak yang aromanya membuat Diandra tenang. Bibirnya diberi pelembab agar tidak kering, sangat cantik dan natural. Otnel masuk ke dalam ruangan perawatan Diandra yang masih satu ruangan dengan William yang belum juga bangun. Wah, cantik sekali deh, puji Otnel dengan mata terbelalak melihat penampilan Diandra yang begitu manis hari ini. Apa tidak aneh kak? Tanya Diandra yang sedang bercermin. Tidak, ini sangat cantik. Kau mau keluar? Tanya Otnel dan dibalas gelengan kepala oleh Diandra. Lalu, tanya Otnel. Aku ingin jalan-jalan. Bisa kakak temani? Aku mau keliling taman rumah sakit, ucap Diandra dengan senyuman manisnya. Lagi-lagi Otnel terpana melihat kecantikan ibu hamil itu. Dia tidak menyangka kalau Diandra akan secantik itu kalau berdandan. Kakak Niel, panggil Diandra. Aduh, maaf kamu sih cantiknya kebangetan, kakak sampai pangling, ucap Niel jujur sambil menggaruk-garuk kepalanya. Baru sadar ya aku cantik, dasar kakak aneh, ejek Diandra.
Hei, ya udah mau jalan-jalan kan? Ayo kakak temani, ucap Otnal. Baik kak, terima kasih, jawab Dianra dengan senyuman bahagia. Sepertinya suasana hatimu sedang baik hari ini. Apa ada yang membuatmu senang? Tanya Otnal. Oh, mungkin karena Kak Bella akan pulang hari ini. Aku tidak sabar ingin bertemu kakak dan aku senang Kak Niel ada bersamaku di sini. Aku jadi punya teman berkelahi. Hehe, jawabnya sambil tertawa. Ci, dasar adik tengil. Sudah ayo, ucapnya sambil menepuk kepala Dianra. Wanita itu memegang lengan Otnal sambil melangkah keluar dari ruangannya. Kak William, Kak Bella akan pulang, cepat bangun, ucapnya saat melewati berangkar William. Mereka berdua keluar dari ruangan itu meninggalkan William di sana sendirian. Keadaan William masih sama, dia belum sadarkan diri, namun kesehatannya sudah mulai membaik. Hanya saja dia belum juga membuka matanya, seperti dia sedang menunggu kedatangan seseorang untuk segera membangunkannya. Saat Dianra mengucapkan hal itu, jari William bergerak, air matanya mengalir secara tiba-tiba. Bersamaan dengan itu di bandara, Bella tiba-tiba teringat dengan William. Dia belum diberitahu mengenai keadaan William, yang dia tahu William sudah meninggal. Willy, ucapnya sambil menatap ke arah langit. Air matanya menggenang, dia berusaha menahan dirinya agar tidak menangis. Di taman rumah sakit, Otnal dan Dianra duduk berdua di taman yang tampak seperti taman bermain itu. Banyak bunga di sana, anak-anak kecil bermain bersama perawat dan orang tua mereka. Semuanya tampak ceria sama seperti Dianra yang moodnya benar-benar baik hari ini. Kau sepertinya sangat bahagia, ucap Otnal yang juga senang dengan keadaan Dianra saat ini. Keadaan Dianra makin membaik setelah makan dengan benar. Tentu saja aku merasa senang sekali, ucapnya, senyumnya tak pernah hilang dari wajah cantiknya. Dia menatap ke arah langit sambil tersenyum bahagia, tangannya mengusap perutnya yang mulai membuncit. Nak, langitnya cerah sekali kan? Ucap Dianra berbicara pada janinnya, hal yang sering dia dan suaminya lakukan. Kamu pasti merindukan papa kan? Sama, mama juga rindu dengan papa. Kita tunggu ya nak, ucap Dianra lagi. Otnal tertegun melihat sisi keibuan Dianra. Dia menengadahkan ke atas langit. Akankah aku mendapatkan seorang wanita seperti Dianra di kehidupan ini? Dia benar-benar tipeku, persis seperti dia. Apa kabarmu di atas sana? Aku masih mencintaimu, batin Otnal sambil menatap langit dengan mata berkaca-kaca. Dret, dret. Ponsel Dianra berbunyi, dia melihat ponselnya dan seketika itu raut wajahnya berseri-seri melihat nama pemanggil itu. Kak David, dia menelponku. Kak Niel, lihat apa aku sudah cantik? Tanya Dianra langsung menoleh ke arah Otnal yang melamun.